wartasik.com, media online Tasikmalaya. Wartasik.com, warta lokal menjangkau dunia. Baca informasinya tentang Tasikmalaya. Sukses digelar di kandang Banten, deklarasi RAB Pemalang dihadiri ribuan relawan. Setelah suksesnya acara deklarasi dan konsolidasi relawan Salatiga dan Semarang, Jawa Tengah, yang berlangsung di Wisma Widyagraha LP3S Jalan Soekarno-Hatta nomor 10, Minggu 21 Januari tahun 2024 lalu. RAB kembali menggelar deklarasi dan konsolidasi relawan anak bangsa Kabupaten Pemalang. Nampak hadir Ketua Pembina RAB Lecente E Purnawirawan Haji Bibit Waluyo, Ketua Umum RAB Agus Winarno SH, Ketua Pembina RAB Pemalang, yang juga mantan Sekda Pemalang Budi Raharjo, Ketua RAB Pemalang Fahrudin, serta ribuan relawan yang tergabung dalam RAB Pemalang, serta perwakilan Partai Koalisi Indonesia Maju juga para tamu undangan lainnya. Sabtu 27 Januari 2024. Deklarasi dan konsolidasi relawan anak bangsa ini berlangsung di Gedung Serbaguna, Pemalang dengan mengangkat tema menjemput kemenangan Prabowo Gibran satu putaran. Ketua Pembina RAB Pemalang Budi Raharjo mengatakan bahwa RAB Pemalang akan terus bekerja keras demi kemenangan Prabowo Gibran di Kabupaten Pemalang. Ini kan kurang 18 hari. Nah, kita jangan terlena. Maksud saya seperti tadi saya ngomong, ditinggal tidur aja udah menang, jangan. Nah, sebab di dalam perang itu saat yang terakhir yang sangat menentukan. Sehingga teman-teman tetap merayap, tetap waspada merayap, jangan lengah. Sebab di akhir permainan ini, dalam perang akhir permainan, injury time, itu saat yang paling menentukan. Ketika kita lengah, karena saya lihat Litbang Kompas itu Jawa Tengah 10 dapil, 6 dapil sudah dikuasai oleh Prabowo. Tinggal 4 dapil, termasuk dapil 10 Pemalang. Itu masih dikuasai 03. Kita pasti harus bekerja keras. Kita bekerja keras waspada. Tapi tidak usah arogan. Tidak usah. Sebab filosofi politik adalah to buy simpati, to buy simpati. Apa itu? Kalau kita menjual empati, kita akan mendapat simpati. Ya. Terkait alasan beliau memilih mendukung pasangan Prabowo Gibran, dirinya menjawab bahwa Indonesia butuh pemimpin yang tangguh dan wakil pemimpin yang cerdas. Kemampuan menghadapi tekanan luar negeri yang begitu hebat, itu harus presiden yang bernyali. Presiden yang bernyali. Itu dimiliki cuma Pak Prabowo. Dia ngerti geopolitik, dia ngerti geomiliter. Ya kan posisinya sekarang Menhankam. Itulah. Apalagi dengan Pak SBY dari Demokrat sudah bergabung. Pak SBY hubungan luar negerinya sangat bagus sekali. Bisa membantu kinerja Pak Prabowo. Nah, dia anak muda. Ya, generasi Z yang tahu perkembangan di dunia IT. Tahu perkembangan ini. Nah, ini di luar dugaan semua orang. Dan kenapa ini dibully terlalu muda? Bung Karno memerdekakan Indonesia itu umur berapa? Belum ada 40. Jenderal Sudirman itu memimpin jadi Panglima TKR pada saat itu usia 26. Bung Tomo mengobarkan 10 November usia berapa? 26. Ngapain kita generasi muda kok yang mestinya menjabat tempat dan nantinya ke depan ini akan memimpin Indonesia? Orang muda yang lincah, yang otaknya cerdas. Ini kok malah tidak mendapat respon. Ini kan jadi lucu nih menurut saya. Sementara itu, Ketua Umum RAB Haji Agus Winarno SH mengajak kepada relawan Pemalang untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam pesta demokrasi yang akan dilaksanakan 14 Februari mendatang. Yang hadir itu relawan ini dari 14 kecamatan yang ada di Pemalang, khusus Pemalang. Jumlahnya kita ngundang sekitar 700.
bahwa seluruh relawan anak bangsa yang ada di Pemalang ini mempunyai tugas untuk membuat pesta demokrasi ini yang nyaman, aman, bersatu, tentram, jujur, dan adil. Kedua, seluruh relawan anak bangsa ini mempunyai tugas untuk memenangkan Prabowo Gibran di Kabupaten Pemalang ini dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang bermartabat, dengan cara-cara yang elegan. Harus selalu turun ke bawah, yakinkan kepada seluruh masyarakat yang paling bawah bahwa yang terbaik dari 3 calon ini adalah Prabowo Gibran. Harus sering turun ke bawah. Yakinkan kepada seluruh masyarakat, khususnya di masyarakat Pemalang ini. Mas Gibran ini adalah aset bangsa. Kenapa? Kita punya program Indonesia Emas 2045. Tentunya Indonesia Emas ini bisa diciptakan oleh para kaula muda, oleh kaum milenial yang sekarang ini. Tentunya Mas Gibran ini adalah sosok mewakili para kaum muda menuju Indonesia Emas 2045. Terkait dengan strategi RAB dalam memenangkan Prabowo Gibran, beliau menjawab bahwa akan fokus menangkan paslon nomor 02 tersebut di Pulau Jawa. RAB ini sudah terbentuk dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Tetapi kita fokus di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu ada Banten, ada DKI, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada daerah istimewa Yogyakarta. Jadi RAB ini sudah dibentuk dari Sabang sampai Merauke, tetapi kita fokus di 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa ini. Saat ditanya mengenai isu yang hangat sekarang, mengenai statement Presiden Jokowi, Ketua Umum RAB tersebut menuturkan bahwa hal itu hanya banyak yang menyalah tafsirkan. Bapak Presiden kita hanya mengatakan, ditanya oleh wartawan, apakah boleh Menteri Presiden berkampanye? Tetapi secara undang-undang sekali lagi diperbolehkan, tapi dengan syarat-syarat yang memenuhi aturan undang-undang. Jadi boleh. Jadi bukan salah Pak Jokowi, bukan salah Pak Presiden. Yang salah mengartikan saja itu. Di dalam undang-undang, Menteri Presiden boleh kampanye, tetapi ada aturannya menurut undang-undang. Gitu. Sementara itu, Ketua Pembina RAB Letjen TNI Purnawirawan Haji Bibit Waluyo menegaskan bahwa saat ini Indonesia membutuhkan sosok pimpinan seperti Pak Prabowo. Kalau menurut RAB, yang terbaik adalah Pak Prabowo Gibran untuk memimpin bangsa ini kelak kemudian hari. Karena pemimpin ke depan ini harus tangguh, harus ulet, harus mumpuni, harus banyak pengalaman. Dan masih syarat-syarat yang lain. Pak Prabowo itu seorang prajurit. Seorang prajurit itu setia. Setia kepada anak buah, setia kepada bangsa, setia kepada rakyat, setia kepada negara. Insya Allah apa yang dikatakan kelak terwujud untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Saudaraku, masyarakat Pemalang, pesta demokrasi ini gunakan nalar yang baik, gunakan hati yang bersih untuk memilih pemimpin yang terbaik di antara yang baik. Kalau Anda setuju dengan saya, pilihlah Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Asram dan Faisal mewartakan. Wartasik.com Media Tasik-Maya. Wartasik.com Warta lokal menjangkau dunia. Baca informasinya tentang Tasik Maya.